Dunia tidak ideal bahkan buat Nabi Muhammad. Nabi meninggal di usia 63 tahun. Tua apa nggak tua? Nggak tua. 63 tahun teman-teman. Dulu saya kirain kayak tua gitu. Ternyata enggak, suami saya udah mau deket 60 tahun. Liatin suami saya kayak tuaan saya dari dia. Masya Allah. Ternyata nggak tua-tua amat. 63 tahun tuh nggak tua. Tapi Nabi meskipun meninggal di usia 63 tahun sudah menguburkan 6 dari ke-7 putra putri beliau. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Pantesan yang meninggal duluan bapak apa anak? Bapak teman-teman. Pantesan yang meninggal duluan ibu apa anak? Ibu teman-teman saya sekalian. Kamu kan selalu ngelihat anakmu dengan nak nanti kalau mama meninggal, nak nanti kalau mama meninggal. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad nggak bisa bilang begitu kepada anak-anaknya karena semua anak-anaknya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan. Kecuali Sayyidah Fatimah yang meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau saya liatin tiap sangat dekat sama orangnya meninggal dunia. Nabi saatnya dekat sama ayahnya meninggal sebelum beliau lahir, bahkan hingga belum sempat kenal. Saat dekat sama ibunya meninggal. Saat dekat sama kakeknya meninggal. Nikah sama Sayyidah Khadijah, siapa duluan yang meninggal? Nabi atau Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah duluan. Saya sekalian, putra putrinya semua, sekali lagi semua kecuali Sayyidah Fatimah. Punya Qasim, Nabi Muhammad kuburin Qasim. Punya Abdullah, Nabi Muhammad kuburin Abdullah. Lahir paling belakangan Ibrahim, anak laki-lakinya sudah Islam. Nabi Muhammad sendiri yang menguburkannya. Punya Zainab, Nabi Muhammad kuburkan Zainab. Punya Ruqayyah, Nabi Muhammad kuburkan Ruqayyah. Punya Ummu Kalthum, Nabi Muhammad kuburkan Ummu Kalthum. Dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Kamu mau berharap apa dari dunia? Kepengen hidupmu senang terus-terusan? Gak ada ceritanya teman-teman. Dunia bahkan sekali lagi tidak ideal buat manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kamu berharap bisa duniamu ideal? Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Diuji pasti diuji. Entah miskin, entah sakit, entah sulit. Kan begitu? Orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang kita sayangi meninggal dunia. Hakadat dunia. Emang kayak gitu ceritanya dunia. Saya kalau ngadu sama guru saya tentang suatu hal dari urusan-urusan dunia gitu kan, sampai sekarang belum ada anak nih Hubaba. Hakadat dunia Halimah. Dunia emang kayak gitu Halimah. Mau ngarep apa? Semua diuji, semua dengan masalah masing-masing. Jangan sok merasa kamu paling gede ujiannya. Yang paling gede ujiannya Nabi Muhammad. Jangan juga ngerasa bahwa hidup akan baik-baik aja terus-terusan. Gak mungkin juga. Bahkan kepada Nabi Muhammad aja gak gitu. Saya tuh sampai sering mikir loh, kenapa ya Allah tuh ngasih ujian menabi gedenya luar biasa. Kayak semua jenis ujian pernah dirasakan sama Nabi Muhammad, sampai ke mentoknya gitu. Betul gak? Dibenci sama orang. Teman-teman saudara sekalian, siapa di antara kita dibenci sampai pedang berjejer di depan rumahnya? Siapa? Ada? Gak ada. Nabi Muhammad pernah. Siapa di antara kita yang dibenci sampai ditaruh racun di makanannya? Ada? Gak ada. Siapa di antara kita yang dibenci orang sampai diusir dari kota tempat tinggal? 53 tahun beliau hidup di sana. Ada? Yang sampai diusir dari condet ada? Gak ada sayang sekali. Tapi Nabi Muhammad iya. Kenapa Nabi mengalami semua ujian-ujian berat? Sebab dokter yang hebat, ia mengalami apa yang dikeluhkan oleh pasiennya. Ia pernah mengalami semua, merasakan semua yang dirasakan pasiennya. Dia bakal jadi dokter yang hebat. Dan Nabi Muhammad Allah persiapkan buat kita umatnya, teman-teman. Karenanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad semua jenis musibah-musibah berat.
agar di saat kamu sedang ditimpa musibah apapun aja bentuknya, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kita bisa bilang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam terkhusus untukmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah buntu jalanku, tak tahu lagi harus bagaimana. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatkan aku dengan syafaatmu wahai Rasul. Dan saat itu Nabi menjadi satu-satunya orang yang akan berkata kepadamu, aku mengerti perasaanmu, sebab aku pernah mengalami bahkan yang lebih berat darimu. Jadi kenapa Nabi diberi ujian sebesar itu dalam hidupnya? Karena rahmat Allah kepada kita umatnya, agar kita umatnya tak pernah perlu merasa sendirian menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Enak nggak tuh? Enak banget kan? Sallallahu alaihi. Kamu kalau hatinya lagi sumpek, keadaannya lagi nggak baik-baik saja, keadaan lagi ada badai dalam kehidupan kamu, nih langit hidupmu lagi kelabu, cobain ilmunya ya Nabi Yunus yang diajarkan Al-Quran kepadamu. Coba baca ayat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali sebelum subuh. 40 kali sebelum subuh. Waktunya sebelum subuh banget Ustazah. Iya, cobain. Kalau nggak dibaca jam-jam itu gimana? Nggak apa-apa, bagus juga. Cuman kalau dibacanya sebelum subuh, itu akan lebih mudah banget tuh, buat bikin hati dan keadaan menjadi cepat baik. Cepat baik. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesudah menceritakan zikirannya Nabi Allah Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, laula annahu minal musabbihin la labita fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Andai saja Yunus tuh nggak zikir, andai saja Yunus nggak baca itu dalam perut ikan, aku akan jadikan Yunus terus-terusan dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Nabi Muhammad tuh sama anak perempuan, ya Allah, ngebelainnya luar biasa. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah bin Mughaffal. Ini habis masuk Islam gitu, berapa tahun gitu, para sahabat bilang, saya nggak pernah deh ngelihat Abdullah bin Mughaffal senyum, sampai nggak pernah tahu senyum dia tuh kayak gimana gitu. Sedih aja terus mukanya kelihatan selalu bersedih. Nabi Muhammad sampai penasaran. Satu hari Nabi Muhammad panggil dia, duduk di hadapan Nabi. Nabi nanya, ma ahzanaka ya ibnal Mughaffal, kenapa ya saya tiap lihat muka kamu tuh selalu sedih Ibnul Mughaffal? Boleh nggak kamu kasih tahu, wahai Abdullah bin Mughaffal, apa yang bikin kamu tuh selalu sedih? Abdullah bin Mughaffal ditanya kayak begitu, tambah sedih. Ceritalah, kata Nabi. Abdullah pun cerita, saya meninggalkan istri saya di saat dia sedang hamil besar. Orang dulu kan dagang, kadang pergi perang, kadang pergi kemana jauh, sampai bikin dia tuh bepergiannya itu bertahun-tahun. Dia bilang sampai kemudian saya datang bertahun-tahun sesudah itu, mungkin kayak 6 tahunan sesudah itu, saya mendapati istri saya sudah melahirkan anak perempuan. Anak perempuan saya nih Rasul, ceria, menyenangkan, kata-katanya lucu, tingkahnya enak dilihat, cantik, pinter. Cuman saya perempuan, hati saya dalam dilema besar. Enggak sih sebenarnya, biarin aja dah. Sama
cie cemen. Ibn Mughaffal kagak berani. Dia tuh kan benerannya sebenarnya bukan cowok tuh. Dia nggak berani nguburin anak ceweknya. Dan keegoisan serta kekerasan hati saya membuat saya nggak bisa tahan terhadap hinaan dan cacian dari kaum saya. Hingga satu hari saya pun memutuskan, saya bilang sama istri saya, dandanin anak saya. Istri saya udah paham. Waktu saya bilang dandanin anak saya, dia bilang, istri saya udah bilang, jangan dong Abdullah, jangan dong. Bilang istri saya dengan rasa takut dan gak berdaya, dia pun kemudian mendandani anak saya. Dimandikannya dia, dipakaiinnya baju yang bagus, diikatnya rambutnya. Kemudian diajarkannya kalimat kepada anak saya itu. Saya pun bawa anak saya. Anak saya pertamanya nggak terlalu paham. Kemudian sampailah saya di sebuah bukit yang dimana orang-orang di kampung kami biasa menguburkan anak perempuannya hidup-hidup di situ. Dia bilang, saya pun mulai menggali. Waktu saya mulai menggali itu sempat ada beberapa tanah yang nyangkut di jenggot saya dan anak saya membersihkannya. Datang nurani di hati saya. Saya sempat pikir, jangan deh Ibn Mughaffal, jangan deh, kesian bener anak kamu. Tapi tiap kali perasaan itu datang, saya segera membunuhnya. Dengan saya terbayang cacian, makian, ledekan, hinaan dari orang di kampung saya. Dan saya rasanya tidak mampu menanggungnya. Saya pun tarik tangan anak perempuan saya. Dia mulai paham. Dan saat itu juga dia berteriak dengan kalimat yang diajarkan oleh ibunya. Dia bilang, ya abi doya'tal amanah, ya abati doya'tal amanah. Ayah, jangan kau sia-siakan. Bagaimanapun saya adalah amanat untukmu. Saya amanatmu. Ayah, saya amanatmu. Doya'tal amanah, doya'tal amanah. Saya pegang tangan anak saya hentakkan dia, saya masukkan dia ke dalam kubur. Dan dia mulai menangis, meraung-raung, dia nangis terus. Dan saya tutup segera kubur tersebut sampai suaranya tidak lagi terdengar. Ya Rasulullah, setiap kali mengingat kejadian itu, yang selalu terlintas dalam benak saya membuat saya tidak mampu tersenyum apalagi tertawa. Kata Abdullah bin Mughaffal, saya menunduk dalam dan menangis. Setelah selesai saya bercerita, saya masa kok Nabi diem aja gitu. Jadi saya pun mulai mengangkat wajah saya. Aku pikir Nabi akan menghiburku gitu. Kan tetapi ketika saya melongokkan wajah saya mendapati Nabi Muhammad terisak-isak sampai air mata beliau itu membasahi kain yang ada di bawah beliau. Katanya Abdullah, saya saat itu dilanda perasaan bersalah yang semakin menggunung. Saya kemudian menatap wajah Nabi Muhammad yang sudah mulai diam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kuntu nabiyyan fi dzaka zaman la uqimul hadd 'alaika ya ibnal Mughaffal." Andai masa itu saya sudah menjadi nabi, aku akan kuburkan kamu hidup-hidup wahai Ibnul Mughaffal, sebagaimana kamu telah menguburkan hidup-hidup anak perempuanmu. Ada satu doa diajarkan Sayyidah Fatimah Zahra. Saya mau sampaikan kepada teman-teman saudariku sekalian karena ini mujarab sekali nih ya. Untukmu, untukku yang suka susah jauhin dosa, sama Sayyidah Fatimah diajarin. Dengarkan baik-baik, catat baik-baik. Siapapun kamu yang ngerasa susah menjauh dari dosa, kayak yang udah niat-niat nih, udah toto ngerjain dosa lagi, udah pasang niat sebisa mungkin. Nih diajarin Sayyidah Fatimah,
Doa kamu baca pagi hari sebelum keluar rumah habis sholat subuh 19 kali. Jangan ditambah, jangan dikurang. 19 kali. Hitung bener-bener. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat ain. Baca berapa kali? Baca itu 19 kali, insya Allah sepanjang hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu jauh dari dosa-dosa. Fatimah Az-Zahra. Jangan jahatin orang, jangan fitnah orang. Kalau ada orang ngurangin haknya dari kita, nggak apa-apa, biarin orang aja. Kita jangan, kita berbuat baik aja sama orang lain. Walaupun orangnya nggak pinter menghargai kebaikan kita, nggak apa-apa Bu. Orang nggak balas kebaikan kita, nggak apa-apa Bu. Karena kita berbuat baik bukan untuk pandangan orang, akan tetapi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, untuk bekalan kita menuju surga. Ada orang ngatain kasar sama kita, ya nggak apa-apa orang lain, kita mah jangan, udah biarin aja. Ada orang ngomong sumpah serapah sama kita, biarin orang aja, kita jangan. Hidup cuman sekali, sayang-sayang. Sayang-sayang, kita nggak punya waktu buat berbekal selain hidup kita sekarang ini. Kita mau bikin baik aja sama semua orang, biar kita selamat sampai masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Cinta kita sejati. Jadilah perempuan mahal. Jadilah perempuan mahal. Jangan jadi perempuan yang murahan. Baru dilirikin doang sama orang udah ikut gitu. Murah amat sih. Baru ditanyain doang sama mantan pacar zaman SMA, apa kabar? Udah berantakan hatinya. Nyesel nih kawin sama yang ini. Ya Allah. Buat yang mahal, jadikan dirimu perempuan-perempuan yang mahal. Murah hati boleh, tapi jangan murahan. Insya Allah. Kamu kalau lagi ada apa-apa di rumahmu sana, lagi sedih, lagi kecewa, lagi ada hajat, lagi panik, lagi takut, anakmu sakit, suamimu sakit misalnya, atau lagi ada urusan apa aja, Nabi Muhammad aja, panggil Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad pendengarannya tajam lebih daripada siapapun, teman-teman. Nabi Muhammad penglihatannya tajam lebih daripada siapapun, tak terbatas ruang, tak terbatas waktu. Cukup bagimu nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adukan kepada baginda Nabi, baca salam, baca salawat, ucap salam, baca kitab maulid, baca salawat, kemudian sesudahnya sampaikan kepada Nabi Muhammad pengaduanmu itu. Sampaikan, ya Rasulullah, kok susah banget nih jaga hati, wahai Rasul, tolong doain kami, kan umatmu ya Rasulullah. Anak sakit nih Rasul, saya takut, tolongin Rasulullah, syafaatkan untuk anak saya. Ustazah, Rasulullah dengar, ada dalilnya, ada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Hasan Ra'u Ahmad, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam padaku melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kode-kode indah antara kita dengan Nabi Muhammad. Tawassul kepada Nabi Muhammad, munajat, panggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad untuk kita, saudariku sekalian. Nabi Muhammad punyanya kita, umat beliau. Kita umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Jangan pernah merasa sendirian. Ada Nabi Muhammad dalam hidupmu.
Allah tunjukkan siapa perempuan paling keren di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling mewah di akhirat. Allah tunjukkan siapa perempuan paling anggun, paling elegan di akhirat nanti, di mana semua orang ketakutan pada hari itu di padang mahsyar. Allah justru terdapat panggilan, ya ahlal mahsyar ghuddurusakum, penghuni mahsyar, tundukin kepala kalian semua, tundukkan hati kalian semua, kepalanya tundukin, matanya jangan pakai ngelirik-lirik, tundukin semuanya, hormat semua. Kenapa nih Allah? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru ala sirat, karena sungguhnya Fatimah putri Nabi Muhammad akan melangkah di atas jembatan sirat. Yang lain ketakutan, yang ini dipestain, yang lain setengah mati khawatir, yang ini justru malah lewatnya dirayakan. Teman-teman saudaraku sekalian, yang membahagiakan adalah ketika Sayyidah Fatimah lewat, beliau tidak lewat sendirian. Di belakangnya kaukabun azim, rombongan yang amat sangat besar. Di belakang Sayyidah Fatimah, perempuan-perempuan sepanjang zaman, ribuan perempuan-perempuan di belakang Sayyidah Fatimah akan juga ikut melangkah di atas jembatan di belakang Sayyidah Fatimah Zahra. Saya ketika denger ini teman-teman sekalian, rasanya besar hati saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ij'alni minhun, jadikan saya salah satu di antara mereka. Kalau Nabi Muhammad bilang ada 70 orang di belakang Sayyidah Fatimah, kayaknya saya kecil hati dan mau doa. Kalau Nabi Muhammad bilang 1000 orang di belakang Sayyidah Fatimah, saya juga kecil hati dah saya. Enggak dah saya. Enggak berani doa. 1000 orang. 1000 orang dikit banget. Tapi yang diceritakan sama Nabi Muhammad alaihissalam, innaha kaukabun azim, sesungguhnya ada rombongan sangat besar di belakang Sayyidah Fatimah, membuat saya berani berdoa, Allahumma jalni minhun, ya Allah selipkan saya di antara mereka, selipkan kami di antara mereka, selipkan kami di antara mereka ya Allah, jadikan kami ada di belakang mereka ya Allah. Kalaupun kami kesulitan untuk mencontoh baginda kami Sayyidah Fatimah Zahra, junjungan kami Sayyidah Fatimah Zahra, tuan putri kami Sayyidah Fatimah Zahra, akan tetapi Engkau yang melihat ya Allah, di hati kami punya secuil cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra, dan hati kami sangat ingin untuk mencontoh beliau di atas muka bumi ini, meskipun langkah-langkah kami masih seringkali tertatih-tatih. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Fatimah Zahra perempuan yang mampu menjaga diri dalam sepanjang hidupnya, jadikanlah perempuan-perempuan yang ada di tempat ini perempuan-perempuan yang mampu menjaga dirinya. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjauhkan Sayyidah Fatimah dari dosa-dosa. Ya Allah, jadikanlah kami tidak mudah untuk menampilkan diri kami di hadapan laki-laki yang bukan mahram kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjadikan Sayyidah Fatimah sebagai perempuan yang paling terjaga dan tidak pernah menampilkan dirinya di hadapan kaum laki-laki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, secuil akhlak, secuil kedermawanan, secuil kasih sayang, secuil cinta, karuniakanlah kepada kami dari samudra kedermawanan, samudra ibadah, samudra kasih sayang, samudra rahmah yang ada dalam hati Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tebarkanlah cinta Sayyidah Fatimah di hati kami semua yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ketika datang harinya,
harinya. Jadikan kami ada di belakang, ada di belakang beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dek, Nabi Muhammad melihat ketika kawan-kawanmu udah mulai punya pacar satu demi satu, sementara kamu merasa nggak ada apa nih dari lebih dari 3 miliar umat kaum laki-laki di atas muka bumi ini, nggak ada apa barang satu yang naksir sama saya gitu. Kamu ngerasa sedih hati karena merasa tak dicintai. Tenang dek, Nabi Muhammad melihatmu. Jika kamu malah justru berusaha menjaga hatimu untuk tidak tertarik kepada yang haram, Nabi Muhammad akan bangga padamu. Nah, di saat kawan-kawanmu berpacaran, di saat kawan-kawanmu melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat agama Islam, dekatkanlah dirimu kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah kepadanya, kemudian sampaikan padanya, ya Rasulullah, tak mengapa tak ada sesiapapun yang sepertinya mencintaiku, sebab aku sudah utuh dengan cintamu padaku. Cintamu padaku telah menggenapkan ganjiku. Nabi benci sama semua orang tua yang berlaku kasar, terutama kepada anak perempuannya. Ingat-ingetin ucapan saya. Nabi sepertinya akan berkata hal yang sama kepada orang tua tersebut. Kalau wajah aku ada di hadapanmu, aku akan menamparmu seperti kamu menampar anak perempuanmu. Andai aku ada, aku akan mencaci makimu seperti kamu telah mencaci maki anakmu. Andai aku ada bersamamu saat ini, aku akan berbuat jahat kepadamu dan membela anakmu, anak perempuanmu, sebab aku menyayangi mereka. Nabi membela anak perempuan lebih daripada siapapun. Dan anak-anakmu, kenalkan mereka kasih sayang nabinya lewat kasih sayangmu dalam diri mereka. Yang sayang sama anak perempuan, sampaikan pula hal ini kepada para suamimu, pada ayahmu. Tidak ada orang lebih menyayangi anak-anak perempuan kita lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kau dan suamimu ingin bersama dengan Nabi Muhammad, biarkan anak-anakmu mengenal kasih sayang Nabi Muhammad lewat laku kalian, lewat tingkah kalian, lewat perbuatan kalian kepada mereka semuanya. Kamu harus ingat-ingat, kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk berbekal menuju kebahagiaan hidup di akhirat. Dunia mah ada matinya, akhirat gak ada matinya. Makanya selalu minta sama Allah, ya Allah, karuniakan keikhlasan agar ngerti melakukan sesuatu hanya untukmu, ya Allah. Karuniakan keikhlasan, karuniakan keikhlasan, ya Allah. Sholat karenamu, sedekah karenamu, bantu orang karenamu. Begitu enggak lillah, dilepeh sama Allah, teman-teman, jadi apa? Enggak jadi apa-apa. Mau kayak gimana yang terjadi juga, kalau dilepeh sama Allah jadi apa? Ditolak sama Allah, mau apa kamu? Ngarepnya cuma Allah semata. Sebab aturannya jelas, kata Nabi Muhammad, izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimana mungkin Allah akan menempati hatimu jika hatimu masih penuh sesak dengan selainnya? Kalau dikasih kesulitan, dikasih sakit, dikasih ujian apa aja, dari bentuk ujian itu saya sampaikan padamu, enggak apa-apa. Sebab yang menguji adalah Allah. Dan Allah memberi ujian kepadamu bukan karena benci, justru sebaliknya karena cinta.
karena sayang. Allah nguji karena sayang. Allah nguji karena seneng sama kita. Tapi kita yang diseneng ini punya banyak dosa, punya banyak aib, makanya mesti dibersihin. Dibersihnya dengan apa? Ya diberi ujian. Kamu gak usah fokus kepada bagaimana suamimu. Kamu tidak akan dihisab atas perlakuan dia kepadamu. Dengarkan dengan baik ini. Ini teori nih, ini prinsip kehidupan. Kamu jangan fokus kepada perlakuan orang kepadamu. Kamu harus fokus kepada bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Sebab kamu tidak akan dihisab atas perlakuan orang lain kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas perlakuanmu kepada orang lain. Karenanya, hal pertama yang saya sampaikan padamu adalah ingat Allah. Ingat Allah. Lihat suamimu sebagai pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kepengen apa? Kepengen Allah ridho, pengen Allah masukkan ke dalam surga, kepengen di akhirat nanti bahagia, kepengen saat mati husnul khotimah, kepengen kubur menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah perintahkannya apa? Perintahkan kamu buat taat kepada suamimu. Allah perintahkan kamu untuk baik pada suamimu. Nabi Muhammad menyebut suamimu sebagai jalan surga bagimu, maka bismillah. Kamu laksanakan taat kepada suamimu. Bukan karena siapa suamimu. Berbuat baiklah kepadanya sebagai jalanmu menuju ridha Allah, sebagai jalanmu menuju surga Allah, sebagai jalanmu menjadi hamba-hamba yang solehah, yang kelak akan berada di belakang bendera baginda Nabi besar Muhammad. Lapangkan hati. Tenang, apapun jenis ujianmu, Allah mengujimu bukan karena benci, malah justru Allah mengujimu untuk menaikkan derajatmu, menambahkan keimananmu, menambahkan kecintaanmu kepada akhirat, menambahkan cintamu kepada Allah. Ujian-ujian dalam kehidupan seringkali adalah cara Allah untuk menaikkan nilai kita di sisinya. Apapun jenis ujian yang datang dalam kehidupan adalah cara Allah untuk mendidik hati kita agar kita tidak bergantung terhadap dunia, agar kita tidak bergantung pada seseorang. Kalau kamu lagi dikasih sakit, Allah lagi ngingetin biar kamu gak bergantung sama badan. Kalau kamu lagi ditinggalin orang, Allah lagi mau ngingetin biar kamu gak bergantung hati sama seseorang. Kalau kamu lagi dikasih miskin, susah ekonominya, sampai kamu harus lapar, harus kesulitan, misalnya cara Allah biar kamu gak bergantung terhadap dunia, gak bergantung sama harta, gak bergantung sama uang gitu. Kamu akan lebih mudah berdamai dengan takdir kalau kamu ingat hal ini. Apa itu? Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagimu. Kamu gak cukup ngerti, tapi Allah tahu. Kamu gak cukup paham, tapi Allah paham. Gak usah sok tahu, gak usah sok ngerti. Allah yang paling ngerti. Allah akan beri kepadamu yang terbaik bagimu. Maka ucapkanlah dalam segala keadaan Alhamdulillah. Makasih ya Allah atas keadaan apapun yang Engkau tetapkan. Tungguin. Jangan gerasa gerusu, jangan gerabak gerubuk, jangan buru-buru. Tungguin. Kadang-kadang sesuatu yang kau sesali hari ini
ini sejatinya adalah sesuatu yang kau akan syukuri esok hari. Ada orang musafir di perjalanan, gak punya kendaraan. Akhirnya dia berhenti, mau berhentiin kendaraan, berdiri di pinggir jalan hendak memberhentikan kendaraan, mau ikutan jalan. Datang mobil bagus banget lewat di jalanan tersebut. Dia berusaha berhentiin, nggak berhenti. Mobilnya lewat aja. Dia bilang, mentang-mentang orang kaya emang pada suka kayak begitu tuh. Gak lama dari dia berdiri di situ, lewat lagi mobil. Mobilnya kayak gerobak. Dia nggak mau berhentiin sebenarnya. Mobilnya berhenti. Bu, Pak, mau kemana? Yuk ikut aja yuk. Capek loh kalau jalan. Ya udah dah, daripada jalan. Dia masuk ke mobil itu. Gak ada AC-nya. Lagi tengah-tengah jalan, mereka kemudian ngelewatin jurang. Ketika lewat jurang itulah dia melihat sebuah pemandangan yang sangat mengenaskan. Dia bilang, tunggu Pak, sebentar berhenti Pak. Dia turun dari mobil itu, di atas jurang itu dilihat ke bawah. Mobil mewah yang tadi lewat di depan dia sudah terbakar jatuh ke jurang saat itu. Saat itulah dia sujud syukur, kemudian bilang, alhamdulillah tuh mobil gak berhenti. Kalau tadi tuh mobil berhenti, sekarang saya sudah hangus bersama dengan yang ada di dalamnya. Kadang-kadang hidup tuh isinya begitu. Kalau aja kamu tahu apa yang sedang Allah hindarkan untukmu, niscaya kamu akan bersyukur ketika datang sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Gitu. Allah tuh sering kali tuh ngasih sesuatu yang gak enak untuk menghindarkanmu dari bencana yang jauh lebih besar lagi. Jadi gak apa-apa. Tetaplah bertahan, tetaplah yakin apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Suamimu kayak gitu, itu yang terbaik buat kamu. Kamu punya anak, itu yang terbaik buat kamu. Tinggal bagaimana kamu menyayanginya dan mensyukurinya. Siapa yang sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh rakaat pertama, alam taro rakaat yang kedua, lam yusibu dzalikal yawm alam, dia nggak akan terkena rasa sakit sepanjang hari tersebut. Panjang hari sampai maghrib, nggak bakalan sakit, nggak bakalan ngerasa sakit. Ibu muslimin sekalian, saya Bu ngamalin itu selama 3 tahun, nggak pernah bolos sekolah karena sakit. Karena sesakit apapun saya di waktu malam, subuh saya sholat baca itu, paginya hilang sakit saya, datang lagi malam lagi. Siangnya tuh selalu aman, dan gak ada sakitnya gitu. Subhanallah, kebenaran hadisnya Nabi Muhammad SAW. 3 tahun gak pernah cuti, gak pernah libur karena sakit, kecuali ketika saya sedang dalam keadaan menstruasi. Saya nggak bisa sholat qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh dan alam. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW ngajarin semuanya. Enak orang tuh kalau hidupnya dengan mengikuti sunnahnya Nabi. Orang beriman nggak panikan. Ini saya kasih tahu, orang beriman nggak panikan. Kalau kamu modelannya panikan, dikit-dikit panik, dikit-dikit galau, dikit-dikit susah, dikit-dikit, waduh serba pokoknya dikit-dikit dah. Tanyakan imanmu, di mana Allah dalam hatimu, di mana Allah dalam hatimu. Orang yang tahu hidupnya ada dalam kendali Sang Maha Besar, dia akan tahu bagaimana harus bersikap. Lah ngapain saya panik-panik, orang sama saya ada Allah kok.
saya minta dengan sangat, tiap kali kamu sedih, tiap kali kamu kecewa, tiap kali kamu sakit, tiap kali kamu terluka, tiap kali kamu merasa tidak dicinta, apapun aja rasa yang gak enak, yang bikin kamu kepengen nyerah, yang bikin kamu ngerasa begitu rendah, ingetin ucapan Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Bertahanlah lagi, bertahanlah terus. Yang sabar. Kelak kalian akan menjumpaiku di depan telagaku. Yang sabar. Sampai kapan sabarnya wahai Rasul? Sampai kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Ada banyak di antara rumah tangga tuh dihancurin sama setan. Caranya setan ngancurin nggak harus dengan kayak ada pelakor gitu kan, perselingkuhan gitu. Oh nggak ada, setan punya cara itu, iya. Punya cara itu juga, punya setan. Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang jadi rusak, jadi hancur bukan karena urusan-urusan orang ketiga. Tapi kenapa tuh? Dari rasa istri merasa suaminya tidak cukup mengerti dia. Banyak ternyata di sini. Setan, saya bongkar usahamu. Mari kita bongkar-bongkaran ya. Ya Allah, ya Allah. Itu cara kerja setan, teman-teman saya sekalian. Merasa diri kalau kenapa ya dia sekarang berubah. Dia tak lagi perhatian seperti dulu. Dia sudah tidak lagi mencintai saya. Saya memang perempuan yang sangat menyedihkan. Saya memang tidak berharga. Suami saya aja nggak cinta sama saya. Kerjaan setan, juga sekalian. Kerjaan setan tuh, gitu kan. Terus kita ngomong sama anak, gitu kan, dengan bahasa yang sangat menyedihkan, gitu. Anaknya ngeliatin ibunya kok murung mulu, gitu kan. Akhirnya anak dimasukin setan juga. Aduh. Ntar suami gitu juga. Saya udah capek-capek kerja, pulang istri mukanya manyun mulu, dimasukin setan. Sekarang dia tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya. Sudah saya capek-capek kayak begini, dia malah kayak gitu tampangnya manyun mulu. Istri model apa kayak gitu? Udahlah, cuekin aja. Kan gitu tuh. Dia nggak tahu saya tuh suaminya. Kunci surga dia tuh ada di tangan saya. Saya telan aja kunci surganya. Setan. Jadi sekarang mestinya kayak gimana Ustazah? Pahami itu, bahwa itu adalah, nih dia nih setan. Tiap kali gitu kan, setan membisikkan bahwa kamu tidak berharga. Siapa bilang? Saya berharga. Ya dia nggak cinta lagi sama kamu. Saya berharga sebab saya hambanya Allah. Saya berharga sebab saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang saya, Allah sayang sama saya. Tapi suami kamu nggak sayang sama kamu. Siapa bilang? Pokoknya tiap setan bisikin jangan percaya. Jangan percaya teman-teman. Nggak ada jalan dia tuh kecuali bawa kamu menuju neraka. Tujuan dia tuh bikin kamu sedih. Lihatin aja, kamu kalau sedih emang sholat jadi rajin, boro-boro jadi tambah males sholat. Betul?
Mau ibadah males, mau kemana males, mau makan aja males, mau makan aja males. Itu dia tuh, si setan tuh kerjaan. Makanya sekarang kalau lagi males makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, kita makan yang enak, ya kan ya? Kita nikmati semuanya gitu. Ntar kalau setan lagi nyuruh kita, tuh suami kayak gitu tuh tingkahnya, manyun, kita senyumin yang lebar. Lihat suami sambil senyum gitu kan. Suaminya nanya, kok kamu seneng banget? Seneng banget. Kamu seneng kenapa? Seneng jadi bini abang. Ya Allah bang, panjang umur bang, mudah-mudahan bang. Gitu. Yang enak, hidup yang enak. Biar setan tambah kesel sama kita ya. Nikmati hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri hidup dalam jalan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah setan nggak berani, nggak bisa ngadepin kita, orang-orang yang hidupnya untuk Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hamba-hambaku, wahai setan, kamu nggak punya kekuatan, kamu nggak punya kekuasaan apa-apa menghadapi mereka itu. Gitu teman-teman sekalian, ada banyak banget gitu cara-caranya setan untuk masuk pada diri setiap orang. Gitu, jadi hati-hati sama rasa sedih yang masuk dalam hatimu, seringkali itu adalah bisikan setan. Allah tuh seringkali mengujimu di atas muka bumi ini dengan hal yang paling kamu cintai. Hatimu tuh cintanya sama dunia luar biasa. Allah jadikan hatimu kecewa sama dunia biar kamu gak segitunya cinta terhadap dunia. Allah kayak lagu mau bilang, kamu kalau aku kasih sakit bukan berarti pertanda aku membencimu. Kamu kalau aku kasih lapar, sulit, miskin, bukan berarti kamu artinya tidak bernilai di hadapanku. Kamu, kalau aku kasih derita, luka, dibenci orang, bukan artinya kamu adalah seseorang yang aku benci. Bukan. Aku hanya ingin menyampaikan padamu, seolah Allah berkata seperti itu pada dirimu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa tidak begitu caraku mencintai seorang hamba. Allah gak kepengen kita cinta terhadap dunia. Allah gak kepengen kita kejar kenikmatan dunia. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya? Adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu pernah menderita karena kemiskinan, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Kalau kamu menderita karena pembulian, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya teman-teman. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu. Aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu wahai umatku. Aku akan selalu ada untukmu. Kamu mau berharap apa dari dunia? Kepengen hidupmu senang terus-terusan? Gak ada ceritanya teman-teman. Dunia bahkan sekali lagi tidak ideal buat manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu berharap bisa duniamu ideal?
Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Diuji pasti. Entah miskin, entah sakit, entah sulit. Kan begitu? Orang yang kita cintai meninggalkan kita, orang kita sayangi meninggal dunia. Dunia, hakadat dunia. Emang kayak gitu ceritanya dunia. Semua diuji, semua dengan masalah masing-masing. Jangan sok merasa kamu paling gede ujiannya. Yang paling gede ujiannya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi mengalami semua ujian-ujian berat? Karenanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad semua jenis musibah-musibah berat. Agar di saat kamu sedang ditimpa musibah apapun aja bentuknya, kamu bisa bilang, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Kita bisa bilang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Salawat salam terkhusus untukmu wahai Rasulullah. Qad daqat hilati, telah buntu jalanku, tak tahu lagi harus bagaimana. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatkan aku dengan syafaatmu wahai Rasul. Dan saat itu Nabi menjadi satu-satunya orang yang akan berkata kepadamu, aku mengerti perasaanmu, sebab aku pernah mengalami bahkan yang lebih berat darimu. Jadi kenapa Nabi diberi ujian sebesar itu dalam hidupnya? Karena rahmat Allah kepada kita umatnya, agar kita umatnya tak pernah perlu merasa sendirian menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Jangan pacaran. Kenapa gitu? Karena kalau kamu pacaran, Dek, kamu mempersempit, membatasi pilihan Allah untuk menjadi jodohmu. Jadinya kamunya menikah cuman pengennya sama dia doang. Mama, nikahkan saya dengannya, Mama. Saya tak sanggup hidup tanpanya. Akan tetapi kalau kamu nggak pakai pacaran, ketika datang seseorang lelaki mendekatimu, kamu kasih kepadanya nomor HP bapakmu, dia melamarmu, kamu beristikharah, kamu dapat jawaban dari Allah. Ya, itu adalah calon suami. Wah, enak kan? Nikah dengan panduan Allah tuh enak, teman-teman. Begitu. Nih ibu-ibu, ustazah saya waktu nikah nggak pakai istikharah-istikharan, ustazah. Jangan-jangan calon suami saya bukan pilihan, jangan-jangan suami saya bukan pilihan Allah nih. Sebab dia adalah pilihan diri saya sendiri. Ya kalau udah jadi suami, udah jadi pilihan Allah. Cuman yang belum-belum nih, jangan pacaran deh. Nih ibu-ibu yang dulunya pakai pacaran banyak yang nyesel, betul Bu? Ustazah pakai pacaran apa enggak? Boro-boro. Saya itu pertama kali ngeliat muka suami saya sesudah saya selesai akad dengan dia. Ini saya cerita bukannya mau apa ya? Ya bukan. Saya cerita cuman buat adik-adik nih yang belum nikah. Dek tenang aja, Dek, tenang, tenang, tenang. Kalau udah jadi jodohmu, garam di laut, asam di gunung, di sambal rujak akan ketemu juga. Tenang, bakalan ketemu juga kalau udah catatan jodohnya. Segala macam cara Allah SWT punya untuk dapat mempertemukanmu. Kalau
kamu pacaran, takutnya nih akan datang sebelum waktunya gitu. Barang-barang tuh kalau datang sebelum waktunya, lahiran aja tuh kalau datang sebelum waktunya, namanya kelahiran prematur. Buah tuh kalau dipetik sebelum mateng, kemudian dimatangkan dengan karbit, rasanya nggak manis gitu. Demikian pula dengan kalau kamu nikah pakai pacaran, itu akan lebih banyak masalahnya sesudah nikah. Nah, di antara malam-malam Ramadan itu ada 3 malamnya yang paling mulia, jangan sampai kamu lewatkan. Yang pertama, malam pertama di bulan suci Ramadan disebut Lailatul Nadhrah, malam pandangan kasih sayang dari Allah. Ini mesti banget nih kita cari nih malam pertama Ramadan, udah pasti tanggalnya. Pokoknya datang malam pertama Ramadan tuh baik-baik dah. Bener-bener jagain. Bukan hanya badan tapi hati. Sebab Allah tuh nggak ngelihat badan, lebih fokus kepada hati. Hati kamu ada di mana? Allah liatin hati. Kalau ada hati Allah lihat tidak menginginkan kecuali Allah, Allah akan muliakan hati tersebut. Allah akan naikkan ruhnya, Allah akan naikkan jiwanya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan dekatkan kepada kebahagiaan, Allah akan dekatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, Allah akan dekatkan kepada surga. Malam pertama Ramadan, datanglah di malam pertama Ramadan dengan hati yang inkisar, dengan hati yang penuh kepasrahan, dengan hati yang penuh ketawaduan. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima kita, insya. Kemudian yang kedua, malam 17 Ramadan biasa disebut dengan Lailatul Haul Ahli Badr, malam haulnya Ahli Badr. Sebab Badr itu, perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut silakan baca namanya Jaliyatul Qadar, nama para ashabil Badr, orang-orang yang tewas di medan peperangan Badar gitu, atau yang mengikuti perang Badar bersama dengan Nabi Muhammad. Semuanya ada 313 orang, namanya disusun dalam kitab namanya Jaliyatul Qadar. Kalau bisa tuh bisa baca, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, sekurangnya baca sholawat Badar. Itu kan di akhir-akhirnya tuh bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, gitu ya. Kita minta kepada Allah keberkahannya Nabi Muhammad dan keberkahan para ahl Badr, para ashabil Badr. Dan yang terakhirnya adalah malam Lailatul Qadar yang tersembunyi di selama bulan suci Ramadan. Kemungkinan meskipun tersembunyi, kemungkinannya terjadi pada malam-malam ganjil ya, dari 15, 17, 19, 21 dan seterusnya. Nah, kemungkinannya lagi, lebih kemungkinan lagi terjadi pada malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi 21, 23, 25, 27, 29 gitu ya. Kita cari malam 21, ini dia nih Lailatul Qadarnya. Bismillah. Toh juga kamu nggak ada ruginya kalau nggak nyampe. Maksudnya kalau nggak ada Lailatul Qadar, kamu juga tetap berpahala teman-teman, dan tetap berlipat ganda juga gitu. Gimana caranya Ustazah biar mampu menahan emosi? Ingat bahwasanya perlakuan orang, perbuatan orang pada kita tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Saya nggak mudah marah ketika saya mengingat bahwasanya Allah lah penentu segala sesuatu. Kalau ada orang sedang marah kepadamu karena Allah menghendakinya, nggak usah dibalas dengan kemarahan juga. Dengerin aja pesan-pesan Allah untukmu. Kamu dapat pahala sabar, kamu dapat pahala disakiti orang lain, dikasari orang, dikatain, itu ada pahalanya tersendiri ibu-ibu sekalian. Enak tuh kan kalau kayak begitu. Jadi udah aja. Ada orang berkata buruk kepadamu, tahan emosimu, jangan berkata yang sama buruknya kepada orang tersebut. Orang itu sedang mentransfer pahalanya kepada dirimu. Nah, kan jadinya enak. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mampu menahan emosi kita. Amin ya Rabbal. Diajarin juga sama Nabi Muhammad, kalau kamu marah dalam keadaan duduk, segeralah berbaring. Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Itu salah satu ilmu yang diajarkan baginda kita Nabi Muhammad. Dan juga kata Nabi Muhammad, kamu kalau lagi datang marah, segeralah berwudu. Nabi Muhammad mengatakan, marah itu sumbernya dari setan. Setan terbuatnya dari api. Tidak ada yang dapat memadamkan api selain air. Maka apabila kalian sedang dalam keadaan marah, segeralah berwudu.
Kalau berwudu nggak mempan juga, mandi keramasan. Kalau keramasan mandi nggak mempan juga, berendam aja dulu. Jadi kalau lagi marah cepetan wudu. Jangan sampai merusak apa yang sudah kita punya hanya karena ketidakmampuan kita menahan kemarahan kita. Al-afina anin nas, calon-calon penghuni surga, kata Allah SWT dalam Al-Quran, adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yuk, pengen masuk surga, maafin salah orang. Apapun aja jenis kesalahan orang padamu, maafkan, maafkan. Bukan berarti kamu harus bersama lagi dengan orang tersebut, enggak perlu. Tapi kamu harus memaafkan kesalahan orang. Kenapa? Bukan buat orang tersebut, bukan. Akan tetapi buat dirimu sendiri. Biar hatimu lebih damai, biar hidupmu lebih tenang, biar keadaanmu lebih menyenangkan, kamu lebih berbahagia. Kalau kamu ingin bahagia hidup di dunia, di akhirat masuk surga, jangan mau-maunya menyimpan dendam dan permusuhan terhadap siapapun. Maafkan siapapun orang yang berbuat salah padamu. Dengannya surga akan merindukanmu. Dengannya surga akan terbuka lebar-lebar untukmu. Apa yang bikin kamu sampai tidak mampu memaafkan kesalahan orang? Berpuluh tahun lamanya kamu diapain sama orang sampai sebegitunya tidak mampu memaafkan kesalahan orang? Dari ajaran mana kamu belajar? Dari tontonan macam apa kamu berguru? Dari syekh, ustadz, ustadzah macam siapa kamu belajar? Hingga hatimu sekeras itu, hingga mau-maunya kamu menyimpan kebencian selama itu. Wahai muslimah, wahai mukminah, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, jika kamu sungguh-sungguh berniat ingin masuk ke dalam surga Allah, aku sampaikan padamu dengan penuh cinta, siapapun yang berbuat salah padamu, maafkanlah. 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 Saya selalu senang bayangin kalau saat dicabut nyawa saya, Nabi Muhammad berkenan hadir untuk saya. Sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya ceritakan di majelis-majelis saya, sekurangnya sebagai seseorang yang selalu saya sebut-sebut namanya dalam hari-hari saya, dan saya mengajak umatnya untuk selalu mendekat kepadanya. Katanya Nabi Muhammad kan manusia paling baik, katanya Nabi Muhammad manusia paling dermawan, katanya Nabi Muhammad selalu membalas kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang. Katanya Nabi Muhammad suka sebut-sebut orang yang suka menyebut-nyebut namanya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menyebut nama saya. Saya berharap di saat saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya. Saya rasa saat itu saya tak akan pernah ketakutan. Saya rasa jika itu terjadi kepada saya, tak masalah bagi saya, meski saya hidup di dunia nggak sempat punya anak. Saya rasa saat itu terjadi nggak apa-apa hidup di dunia saya, meski hari-hari saya berlelah-lelah, meski hari-hari saya andai tak ada siapapun menyayangi saya tak akan pernah masalah. Jika itu cita-cita saya,
Tidakkah sebaiknya juga jadi cita-citamu? Mati dijemput Nabi. Enak kan pasti? Mati dijemput Nabi. Bahagia pasti. Sekarang PR-nya satu. Pantes enggak? Tanyakan pada dirimu, sudah pantaskah saya menjadi seseorang yang apabila saya meninggal dunia, Nabi Muhammad berkenan menjemput saya? Tanyakan pada hatimu, teman-teman. Tanyakan pada dirimu, sudah cukupkah kamu mendekat selama ini kepadanya? Bukankah Allah jadikan ia sebagai pemegang kunci surga? Maka sedemikian tingginya Allah meletakkan dirinya bagi umat manusia. Jangan pernah mau jauh. Jangan mau jadi orang yang gak dikenal sama beliau. Mendekatlah, mendekatlah. Waktunya gak lama lagi. Kalau kamu dalam hidupmu jadi istri yang gak pernah disayangi sama suami, menurut saya gak apa-apa. Asal jangan jadi seseorang yang gak disayang sama Nabi. Sakit kamu nantinya. Kalau kamu dalam hidupmu, Bu, sesudah tua anak-anakmu sepertinya tidak terlalu peduli padamu, menurut saya gak apa-apa. Asal Nabi Muhammad mau mengurusmu, asal Nabi Muhammad mau peduli padamu, asal Allah menyayangimu, asal Allah mau mengurusmu. Jangan sampai kamu kehilangan Allah, kehilangan Rasulnya, hanya karena kamu sibuk mencari-cari dunia dan isinya. Hanya karena kamu sibuk mencari-cari cinta manusia di atas muka bumi ini. Sengsara kamu kalau begitu. Hidupmu sisa sebentar. Segeralah berbekal. Umurmu sisa sebentar. Jangan lagi tunda-tunda kebaikan. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar nangis-nangis cinta dari manusia? Mau sampai kapan kamu kejar-kejar merintih-rintih nangis-nangis sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Dunia mah begini-begini aja. Dunia mah asli. Senengnya tuh nggak jauh beda antara si kaya sama si miskin. Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Ibu tahu nggak, orang tuh kalau udah umur 40 tahun itu ibaratnya satu kakinya udah nyampe kuburan, Bu, tinggal nunggu yang sebelah. Saya pernah baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza balagh umur ahadihim arba'in, apabila seseorang umurnya sampai 40 tahun. Kalau ngelihat mukanya banyak yang lebih dari 40 tahun nih udah. Kalau orang umurnya udah 40 tahun tapi belum baik juga, belum taubat juga, belum bener juga, sholat subuh masih kesiangan, ada tuh, ada. Di sini juga ada nih. Nggak tahu tuh mesti nunggu apa lagi tuh. Orang kalau udah umur 40 tahun akan tetapi kebaikannya belum lebih daripada dosa-dosanya. Hidupnya masih berantakan, pikirannya masih dunia aja terus-terusan. Nggak ada cinta di hatinya kepada Allah, nggak ada cinta di hatinya kepada Rasulullah. Belum bertaubat dari dosa-dosanya. Ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, masaha syaitan ala wajhih wa qala hadzal wajh la yuflih abada. Setan ngusap mukanya, Bu. Orang
umur 40 tahun, pas ulang tahun 40 tahun, kalau kamu belum bener juga, kalau kamu masih jadi ahli maksiat juga, kalau kamu belum taubat juga, ibadah belum bener juga, setan usap wajah orang tersebut. Kemudian setan bilang, ini mukanya orang yang gak bakal beruntung sama sekali. Dah nih mah, kelompoknya kita nih, kita setan gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Gak ada yang bikin hidup kamu sengsara di akhirat nanti lebih daripada dosa. Gak ada yang bisa bikin hidup kamu susah di akhirat nanti selain daripada dosa. Gak ada yang menghalangkan kamu dari Nabi Muhammad daripada dosa. Hal yang paling menghalangkanmu dari Nabi Muhammad adalah dosa. Untuk jalannya, gak tahu lagi. Nah ini biasanya saya pakai baca sholawat, namanya sholawat, saya nyebutnya sebagai sholawat darurat. Gimana tuh bacanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, jenazah tuh kalau lagi dibawa menuju kubur, itu akan teriak-teriak dengan teriakan yang didengar semua makhluk, kecuali manusia sama jin yang gak bisa dengar. Sisanya yang lain semua dengar. Tikus dengar, kucing dengar, setan dengar, malaikat tentu saja dengar. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tipe orang yang ketika meninggal dunia Allah tutupkan pintu rahmatnya, Nabi Muhammad gak sebegitu kenal sama dia sehingga tidak berkenan mensyafaatinya. Ya, hidupnya sibuk dunia mulu yang dia pikirin. Bahkan iman tercabut dari hatinya di saat sakaratul maut. Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ketika dia dibawa menuju kuburnya, dia berteriak, ya wailakum aina tadhabuna bi irjiuli. Kembalikan saya ke rumah, saya nggak mau pergi. Kalian kemana bawa saya? Tolong balikin saya ke rumah saya. Saya nggak mau jauh dari anak saya. Balikin saya ke rumah saya. Adakah kamu mau menjadi yang kesekian yang berteriak seperti itu? Belajar punya hati yang gak tega nyakiti siapapun. Belajar untuk itu. Tapi ustazah, orang-orang telah menyakiti saya. Gak apa-apa kalau orang. Kamu jangan. Karena kamu tidak akan dihisab atas apa yang orang lain lakukan kepadamu. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan dan kamu katakan kepada orang lain. Kamu mau tahu ciri seseorang sedang dimurka sama Allah? Nggak dikasih sholat. Itu artinya dia sedang dimurka oleh Allah SWT. Ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu ingin sholat, akan tetapi kamu masih berharga di pandangan Allah, hingga diizinkan kamu untuk menghadap padanya. Diizinkan lisan kamu memanggil namanya. Di saat kamu sedang tidak sholat, bukan hanya karena kamu tidak mau sholat, melainkan karena kamu tak lagi berharga di mata Allah, hingga Allah tak lagi mengizinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Itu. Jangan sampai nggak sholat, sebab sejatinya kamu berharga dalam pandangannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Yasin. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Halimah datang padamu ya Rasulullah. Umatmu ini datang padamu, wahai Rasul. Datang padamu di sini untuk engkau melihatku dan untuk engkau mengenaliku suatu saat nanti.
Rasulullah, lihatlah saya di sini. Meskipun hamba ini tidak dapat melihatmu, wahai Rasul, bukankah engkau selalu dapat melihat kami? Siapapun orangnya, manusia di atas muka bumi ini, nggak ada yang pantas buat kamu kejar-kejar cinta nyampe segitunya selain Nabi besar Muhammad. Kamu kalau udah ditinggalin sama orang kalau udah nggak mau sama kamu lagi, jangan kamu kejar-kejar. Udah, dia udah nggak mau sama kamu. Kamu cukup berharga, lebih daripada itu. Tinggalin, hanya satu orang aja yang perlu buat kamu kejar sampai mati-matian. Bagindamu Nabi besar Muhammad. Latihan dari sekarang ya, biasain diri buat nggak ngomongin orang. Katanya Imam Syafi'i, berhentilah membicarakan aib orang, sebab kamu juga punya aib, orang juga punya lisan. Sebagaimana kamu nggak mau aibmu dibicarakan orang lain, berhentilah. Saya bilang, Baba doain saya dong Baba, biar saya punya anak. Saya udah nikah setahun nih Baba, saya bilang saya belum punya anak. Baba Umairah terus ngomong begini sama saya, jadi kamu minta didoain biar punya anak. Buat apa? Asli teman-teman, selama ini saya nggak pernah minta sama orang doa biar punya anak. Sama halnya dengan kalau ada orang doa minta jodoh gitu ya, nggak pernah ada yang nanya buat apa. Jadi Ubaba tuh nanya gitu kan, kamu pengen didoakan biar punya anak Halimah? Betul Ubaba, saya bilang. Saya cukup dekat sama beliau sehingga beliau udah langsung panggil nama gitu kan. Terus kata Ubah, buat apa? Saya mikir gitu. Dan karena saya waktu itu juga sudah ustazah, saya jadi mikir gitu, jawaban apa nih yang syar'i? Biar kelihatan jawabannya yang ustazah banget gitu kan. Tapi kalau misalnya saya jawab, biar ada yang lucu, bisa saya main-mainin gitu kan, bukan jawaban ustazah itu. Jadi saya bilang gitu, biar ada yang mendoakan kalau saya meninggal dunia. Ubaba Umairah nanya gini nih, inti terusin lah, kamu ngajar kan selama ini? Saya bilang, iya Ubaba saya ngajar. Jadi Ubaba Umairah tahu gitu, saya bahkan udah ngajar dari di Tarim. Dia bilang, kamu ngajar kan Halimah? Saya bilang, iya Ubaba saya ngajar. Itu yang kamu ajarin, menurutmu kalau kamu meninggal dunia gak akan doain kamu? Iya juga sih. Bingung saya bilang, iya sih Ubaba. Terus buat apa kamu punya anak? Biar ada yang melanjutkan dakwah saya Ubabah kalau saya meninggal dunia. Buat apa ada yang melanjutkan dakwah kamu? Dakwah ini akan terus berjalan Halimah. Jangan sok-sokan merasa diri paling berjasa. Salah banget ini ya. Ya kalau kamu udah mati akan datang. Bukan Halimah-Halimah berikutnya, bukan. Tapi pendakwa berikutnya gitu. Akhirnya tuh Subabah nanya lagi gitu. Jadi buat apa Halimah? Saya kehilangan alasan. Sampai kemudian saya cari-cari alasan yang oke lah gak apa-apa lah ya. Walaupun alasannya bukan kayak alasan ustazah gitu. Saya bilang gitu, kayak alasan seorang istri yang sangat pencemburu gitu. Saya bilang sama Ubabah, Ubabah doain saya kalau gitu biar punya anak, biar suami saya sayang sama saya, biar suami saya cinta sama saya. Ubabah bilang begini, Halimah, hati manusia itu adanya dalam genggaman Allah, nak. Hati manusia adanya dalam genggaman Allah. Kamu punya anak, kamu gak punya anak, bukan berarti hati suamimu kalau ada anak kemudian jadi tambah sayang sama kamu. Kalau gak ada anak jadi gak bisa sayang sama kamu, gak bisa cinta sama kamu, gak gitu ceritanya. Beliau kemudian melanjutkan dengan berkisah mengenai diri beliau sendiri. Yang saya ketika mendengar itu jadi ngerasa, ya Allah, betapa masih panjangnya jarak, betapa masih panjangnya perjalanan yang harus saya tempuh untuk bisa punya rasa hati yang seperti beliau itu. Beliau bilang, kamu tahu Halimah, semasa saya belia dulu, semasa saya kecil dulu, saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya tak mau hidup tersibukkan darimu. Sesudah beliau sebelumnya ngomong kayak begini, udahlah Halimah,
ada anak nggak ada anak nak, kamu nggak merasa dunia ini udah begitu sibuknya memalingkanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu mau hidupmu lebih sibuk lagi sehingga kadar kamu mengingat Allah, kesibukan kamu kepada Allah menjadi sangat-sangat sedikit? Kamu mau? Punya anak itu sibuk nak, membuat kamu jadi tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Beliau kemudian bercerita, saya Halimah waktu kecil, saya bilang sama Allah, selalu saya berdoa, ya Allah, saya tidak mau hidup saya tersibukkan dengan selain-Mu. Ya Allah, saya mau hidup saya hanya sibuk dengan-Mu. Maka jika saya menikah membuat saya sibuk sehingga tak lagi konsentrasi penuh kepadamu, jangan nikahkan saya ya Allah. Ya Allah, saya tak mau hati saya sibuk dengan selain-Mu. Sehingga kalau saya menikah membuat saya sibuk dari selain-Mu, dengan selain-Mu, jangan nikahkan saya ya Allah. Tapi Allah kemudian menikahkan saya Halimah. Datang jodoh saya istighorohkan, keluarga mengistighorohkan, hasilnya baik, saya pun menikah. Dan saya tahu memang keberadaan suami rupanya bukan untuk menyibukkan saya, akan tetapi untuk membantu saya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu doa saya berubah, doa saya berganti. Ya Allah, jika keberadaan anak membuat kami berdua sibuk sehingga tidak lagi menjadikanmu sebagai prioritas dalam hidup kami, ya Allah, jangan kasih kepada kami anak. Dan rupa-rupanya demikian keadaannya sehingga sampai dengan sekarang kami tidak pernah punya anak Halimah. Karena kami tahu itu adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Apakah beliau hidupnya tidak bahagia? Sangat bahagia. Yang udah pengen sangat nikah, silahkan amalkan ini. Baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu ada dalam surat apa ya? Al-Qasas ayat 22. Dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan dua putrinya Nabi Syuaib, beliau kemudian berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sudah pengen menikah ya Allah gitu. Ya Allah, terhadap kebaikan yang kau bagikan kepada hamba-Mu yang fakir ini, aku sangat menginginkannya ya Allah. Gitu ya. Itu baca itu kalau yang udah pengen menikah, itu bacanya silahkan kepada yang udah pengen menikah, baca sehari 300 kali. Kan saya bilang juga yang udah pengen nikah. Dulu ada seorang laki-laki wali min auliyaillah, tapi jomblo. Nah nih, dari tadi kan yang saya ceritain urusan suami istri ini bagiannya jomblo nih ya, yang belum nikah. Ada seorang wali min auliyaillah, seorang ulama, laki-laki, usianya sudah di atas 40 tahun, tapi dia belum nikah. Pernah beberapa kali hampir nikah tapi gagal gitu. Heran dia. Satu waktu dia doa sama Allah, ya Allah, kalau kiranya saya tidak diberi jodoh di dunia, sekurangnya kasih tahu saya siapa jodoh saya di akhirat. Doanya antik ini ya. Saya sih tidak sarankan adik-adik untuk doa kayak begini. Ya Allah, kalau nggak datang jodoh di dunia, jodoh di akhirat aja deh. Enggak lah, di dunia juga ya. Biar melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman saudara sekalian, subhanallah, karena dia memang orang soleh dan seorang wali min auliyaillah, seorang ulama juga, doanya diijabah. Malam harinya dia mimpi diberitahu calon istrimu di surga, Fulana bintu Fulan al-Fulani di daerah Fulani. Kebetulannya laki-laki tersebut, waliullah ini, punya jadwal kajian, undangan menyampaikan tausiah di daerah tersebut.
Biasa kan pengajian laki-laki kan malam hari. Habis selesai tausiah dia nanya pada jamaah yang hadir di masjid itu. Dia bilang, ada yang kenal nggak Fulanah bintu Fulan al Fulan? Tidak ada yang kenal ternyata. Misalnya di Banjar gitu ya, nggak ada yang kenal. Besoknya dia punya kajian di daerah yang lebih dalam lagi, di kampungnya. Saya nggak tahu kampungnya Banjar misalnya Palam ya. Teman-teman sekalian, jadi dia dakwah ke dalamnya kampung itu. Dia tanya abis selesai majelis, ada di sini yang kenal sama perempuan namanya Fulana bintu Fulan Fulan? Ada orang di belakang, dia bilang, saya kenal Pak Ustadz. Dia maju ke depan, boleh kasih tahu alamatnya. Tapi Pak Ustadz kenapa tanya dia? Memangnya kenapa kata Ustadz? Dia adalah perempuan yang tidak bergaul di antara kami. Dia tinggal bersama kambing-kambingnya, menggembala kambing di atas lereng bukit. Oh iya, dikasih tahu alamatnya, dia bilang makasih, saya ada keperluan sama perempuan tersebut. Besok paginya dia pergi ke daerah kampung itu. Sampai dia pergi ke rumahnya perempuan tersebut. Bener teman-teman, itu si perempuan itu tidak bergaul dengan siapapun. Dia hanya tinggal sendirian di satu gubuk yang di sekelilingnya ada kambing-kambingnya. Dia menggembalakan kambing. Yang dia heran, di depan rumahnya perempuan tersebut, kambingnya sedang peluk-pelukan, sayang-sayangan sama serigala. Padahal biasanya serigala menerkam kambing, kambing lari dari serigala. Tapi karena dia seorang waliullah, dia tahu, Masya Allah, ini rahmat Allah turun sangat besar sekali kepada perempuan ini, sampai membuat kambing sama serigala dituruni rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, sampai yang mestinya musuhan jadi saling sayang. Dia pun kemudian ketok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulana bintu Fulan al Fulani. Yang di dalam nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Fulan bin Fulan al Fulani. Tahu siapa yang datang? Wih, ini wali ketemu waliyah nih. Kemudian perempuan tersebut menjawab, Rahmin inda babi, pergilah jauh-jauh dari pintuku, bukan di dunia tempat kita bertemu. Wah, luar biasa ya. Jadi nih perempuan kalau solehah nih bisa jadi waliyah nih, memang bukan main-main. Kata laki-laki tersebut, baik, saya akan pergi dari pintumu ini. Saya hanya ingin tahu amal ibadah apa yang diterima oleh Allah darimu, sehingga membuat rahmat turun begitu banyak terhadapmu, sampai membuat kambing sama serigala sayang-sayangan di depan pintumu itu. Kata perempuan tersebut, saya nggak tahu, tapi barangkali ada husailah, ada satu sifat kecil yang saya punya dalam diri saya. Apa itu? Dengerin nih. Saya kalau lagi panas tidak berharap dingin. Saya kalau lagi dingin tidak berharap panas. Saya kalau lagi sehat tidak berharap sakit. Kalau lagi sakit tidak berharap sehat. Saya kalau sedang kaya, sedang mampu, sedang punya rezeki, tidak berharap miskin. Saya kalau sedang miskin tidak berharap kaya. Dalam keadaan apapun Allah menempatkan saya tahu itu adalah hal terindah yang Allah berikan dalam kehidupan saya. Saya akan berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Kata laki-laki ini, innaha laisat husailah, innaha khoslah kabirah la yu'tiha Allah illa lal ahbab. Itu bukanlah sifat kecil, itu adalah sifat besar yang tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta. Wajah tidak termasuk aurat, makanya saya nggak mau di majelis-majelis saya ada orang pakai cadar gitu. Buka cadarnya. Kenapa gitu Ustazah?
biar kamu bisa memandang wajahku dan aku dapat memandang wajahmu. Ya kan? Biar kamu bisa melihat senyum saya yang katanya cukup manis ini, dan saya dapat memandang senyummu, teman-teman. Mari kita saling melempar senyuman. Bukankah senyum kita di wajah sesama muslimah bernilai sedekah dalam pandangan Allah? Kan begitu? Enak banget kan kita saling senyum satu sama lain, sesama perempuan gitu. Tapi kalau di hadapan laki-laki mesti tutup aurat. Tiap habis subuh sama habis maghrib, habis salam sholat langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Angkat tangan, kamu bilang begini, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali sebelum kamu baca dzikiran apa-apa. Khusus untuk subuh sama maghrib, khusus hanya pada bulan Rajab. Kalau kamu bisa ngerjain ini selama sebulan penuh nggak tinggal, Ustazah kalau lagi mens kayak gimana? Ya udah ambil waktunya aja, duduk nggak usah wudhu. Memang lagi head kan nggak perlu wudhu ya. Kemudian kamu baca doa Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali maghrib sama subuh. Kalau kamu kerjain itu selama sebulan penuh di bulan Rajab, Allah jadikan kamu keluar dari bulan Rajab tanpa dosa yang tersisa. Dalam hadis malah gini, Allah haramkan badannya dan rambutnya dari api neraka. Dalam hadis yang lain, Allah jadikan dia terhapuskan dari seluruh dosa-dosanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Biarin aja, saya gak akan berbuat seperti itu kepada kamu. Sebabnya ini akhafullah rabbal, sebab aku hamba Allah. Aku nanti di hari akhirat ditanya sama Allah. Aku takut gak selamat di hari akhirat. Maka orang mau berbuat apapun kepadaku, aku tidak peduli. Yang penting aku tidak akan berbuat jahat kepada siapa. Aku tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Dedek jangan difoto saya ya. Sudah kenapa sih nggak mau difoto? Saya itu belajar kepengen, masih baru kepengen dan masih baru belajar untuk jadi seperti yang disampaikan Sayyidah Fatimah tentang perempuan. Ini salah satu dari ilmu nih. Ya, Sayyidah Fatimah menyampaikan tentang sebaik-baik perempuan, an la tara rajulan wa la yarahar rajul, yang tidak dilihat laki-laki dan yang tidak melihat laki-laki. Masih jauh, tapi saya belajar untuk tidak dilihat sama laki-laki yang bukan mahram saya. Kalau teman-teman foto, takutnya kan ntar fotonya kan dilihat sama suaminya, dilihat sama anaknya yang di HP itu, takutnya kemana-mana. Enggak, kok Ustazah nih HP saya pegang sendiri gitu, cuman buat liatin doang kalau kangen mau Ustazah. Misalnya nih, ada yang alasannya begitu ya. Teman-teman sih sekalian, HP kamu tuh nasibnya kayak gimana? Ntar takut hilang, ya kan? Takut dicuri orang, kita nggak paham gitu. Ya saya sih lagi nggak doain ya, nggak doain, tapi ya kalau itu terjadi gara-gara kamu foto saya ya terserah dah. Insya Allah nggak ya Bu ya. Jadi kayak begitu. Saya masih belajaran, masa teman-teman nggak mau bantuin saya yang sedang belajar mengamalkan ilmu saya. Bersama dengan kita ada Allah yang Maha Besar. Sebelum kamu diperdengarkan suara apapun di atas muka bumi ini, kamu sudah diingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kamu. Tenang, tenang, tenang. Jangan takut, jangan panik, jangan nangis, jangan sedih. Bersamamu ada Allah yang Maha Besar. Dia mampu melindungimu, Dia mampu menghiburmu, Dia mampu memberimu, Dia mampu mencukupimu.
Orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya, dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Al-Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Pokoknya besok-besok tiap sedih, tiap galau, ingetin aja ucapan saya. Wahai diri, jangan sedih. Allah Dat yang Maha bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa begitu lemah, katakan pada dirimu, wahai diri, kita memang lemah, tapi jangan sedih, bersama dengan kita ada Allah Dat yang Maha Kuat. Kalau kamu sedang merasa miskin, kesulitan secara finansial, sampaikan pada dirimu, wahai diri, kita memang sedang kekurangan saat ini, tapi jangan sedih, sebab Allah Dat yang Maha Kaya bersama dengan kita. Kalau kamu sedang merasa bahwa kamu sedang dibenci, sedang tidak dipedulikan, katakan pada dirimu, wahai diri, Dia yang semula mencintaimu memang sekarang sudah berpaling hati darimu. Akan tetapi jangan sedih, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Dat yang paling mengerti bagaimana mencintai kita. Dia bersama dengan kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu nggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Israel kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad SAW, sah sayhah yasma'u kulluhum ila taqalain. Dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya? Kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dibawa ke kuburan tuh, dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira qadwan. Buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, bawa saya yuk, cepetan, saya udah gak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Rahman ghaira qadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya tahu Allah gak pernah marah sama saya. Buruan, cepetan, Allah udah ridho sama saya, ayo cepetan bawa saya, jangan lama-lama. Sebaliknya teman-teman, kalau yang dibawa ini ruh seseorang gak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan. Begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak, dia bilang, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman.
Ya wailakum aina tadhhabun Nabi. Kalian pada mau bawa saya kemana sih? Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana. Saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman. Saya punya suami yang sayang, dan saya sayang sama dia. Saya nggak mau pergi ninggalin anak-anak saya. Mereka sayang sama saya sayang sama mereka. Saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan. Saya mau balikin saya ke rumah saya. Tolong balikin saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa pergi saya? Balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya, teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, mungkin bahkan sebulan 2 bulan yang akan datang. Kita nggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, cepetan putar balik, segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar nangis-nangis cinta dari manusia? Mau sampai kapan kamu kejar-kejar merintih-rintih nangis-nangis sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini, angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM? Mau sampai kapan, teman-teman sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau nggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman. Kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia nggak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang? Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudara sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah. Hidup tidak sebercanda itu, Dek. Sampai apal lagu-lagu Korea, sampai apal nama semua opa-opa Korea, sampai tuh isi galeri fotonya semuanya orang-orang yang bahkan gak ngerti sujud sama Allah barang serakaat sekalipun. Kamu pikir kamu gak akan ditanya? Adik-adikku sayang, hidup tidak sebercanda itu, Dek. Hidup tidak sebercanda itu. Kamu kepengen nantinya membina rumah tangga dengan seorang laki-laki soleh, anak-anakmu pada soleh-soleh. Kenali Nabi Muhammad, kenali sejarah orang-orang mulia, kenali sejarah para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, kenali sejarah para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu tidurnya di jam-jam deket kayak gini nih, jam 11. Tapi Nabi bangun sebelum duhur, makanya namanya qailulah, tidur sebentar. Kalau kamu tidur jam 11, bangun jam 2, namanya bukan qailulah, tapi hutsairah, tidur banyak itu ya. Nabi jam-jam tidurnya jam-jam 11-an.
Nabi sedang tidur di kamarnya, Sayyidina Umar membuka tirai mau ketemu sama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar nggak tahu kalau Nabi Muhammad lagi tidur. Begitu dibuka tirai, Sayyidina Umar terbengong-bengong. Sayyidina Umar termangu. Sayyidina Umar terdiam. Tak lama kemudian tenggorokannya terasa tercekat. Ia tak mampu menahan tangisnya ketika melihat Nabi Muhammad sedang tidur kala itu. Nabi tidur beralaskan tikar yang sudah usang, tikar dari pelepah kurma, yang membuat ketika Nabi Muhammad bergeser dari tidurnya atau Nabi Muhammad bergerak dari tidurnya, badan beliau jadi garis-garis, ngecap bekasnya tikar yang beliau tiduri itu. Panas, Nabi Muhammad berkeringat, keringatnya wangi, tapi Nabi Muhammad tetap keringetan, kepanasan. Nabi kepanasan, Nabi tidak nyaman. Nabi tidur di bawah gitu aja teman-teman, gak ada kasurnya. Sayyidina Umar melihat pemandangan tersebut, rasa-rasanya kayak ada sesuatu yang menohok di jantung beliau, membuat beliau gak tahan, beliau pun menangis. Dari yang asalnya hanya sekedar air mata keluar gitu aja, lama-lama tak mampu ia tahan, keluarlah suaranya. Nangis sejadi-jadinya. Nabi terbangun. Kata Nabi, maafkah ya Umar, maafkah? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Kenapa? Kamu kenapa Umar? Sayyidina Umar di antara sela-sela tangisnya beliau berkata, ya Rasulullah, tadakkartu muluka Kisra wa Kaisar. Aku pernah berjumpa, aku pernah bertemu dengan raja-raja Romawi dan Persia. Aku teringat mereka wahai Rasul. Sebagai raja mereka tidur di atas kasur yang empuk, dikipasi oleh dayang-dayang, berada dalam keadaan yang paling nyaman, seindah-indah tempat di muka bumi ini. Wa anta ya Rasulullah, sementara engkau wahai Rasul, anta aula, engkau lebih berhak untuk mendapatkan kesenangan. Anta Habibullah, engkau kekasih Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Nabi bahkan terkadang mengganjal perut dengan batu karena 3 hari tak makan apa-apa. Tidur hanya beralaskan dengan tikar dari pelepah kurma. Sayyidina Umar bilang, Rasul, engkau lebih berhak untuk itu. Kau lebih berhak untuk disenangkan. Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad tersenyum, kemudian mengajarkan sebuah ilmu besar kepada Sayyidina Umar, ilmu besar kepada kita sekalian umatnya. Kata Nabi Muhammad, ala tarda ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridha wahai Umar, Allah kasih dunia buat mereka, buat kita Allah kasih akhirat.